Perkenalkan, nama aku Rahmah dengan NIM 2504226. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini aku akan menyampaikan proyek UAS mata kuliah pengantar ilmu pemerintah. Aku akan membahas konsep birokrasi berdasarkan perspektif teori, serta mengaitkannya dengan realitas birokrasi yang terjadi dalam praktik pemerintahan, khususnya di Indonesia. Jadi tonton video penjelasannya guys. Ketika kita mendengar kata birokrasi, yang sering terlintas di pikiran adalah proses yang panjang, aturan yang rumit, dan pelayanan yang lambat. Banyak orang merasa lelah, bahkan sebelum memulai urusan administrasi. Padahal, birokrasi bukanlah sesuatu yang diciptakan untuk menyulitkan masyarakat. Justru sebaliknya, birokrasi dirancang sebagai sistem yang membantu negara bekerja secara tertib dan teratur. Pertanyaannya kemudian, mengapa dalam praktiknya birokrasi sering dipersepsikan negatif? Tanpa kita sadari, birokrasi hadir di setiap aspek kehidupan. Saat mengurus KTP, mengajukan izin usaha, mendaftar sekolah, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita selalu berhadapan dengan sistem birokrasi. Keberadaan birokrasi sebenarnya sangat penting, karena melalui birokrasi, negara menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum bagi warganya. Tanpa kita sadari, birokrasi hadir di setiap aspek kehidupan. Saat mengurus KTP, mengajukan izin usaha, mendaftar sekolah, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita selalu berhadapan dengan sistem birokrasi. Keberadaan birokrasi sebenarnya sangat penting, karena melalui birokrasi, negara menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum bagi warganya. Dalam kajian ilmu sosial, Max Weber menjelaskan konsep birokrasi ideal sebagai bentuk organisasi yang paling rasional. Menurut Weber, birokrasi harus memiliki pembagian tugas yang jelas, struktur hierarki yang tegas, aturan tertulis yang mengikat, serta dijalankan secara impersonal. Selain itu, pengelolaan aparatur harus didasarkan pada sistem merit, bukan pada kedekatan personal. Konsep ini bertujuan agar organisasi negara berjalan efektif, adil, dan profesional. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, birokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep ideal tersebut. Para ahli seperti Martin Albrow menilai bahwa birokrasi dapat berkembang menjadi institusi yang terlalu dominan. Ketika birokrasi lebih mementingkan aturan daripada kebutuhan masyarakat, maka jarak antara negara dan warga menjadi semakin lebar. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari proses perizinan investasi di daerah. Pemerintah pusat telah meluncurkan sistem online single submission atau OSS sebagai upaya penyederhanaan perizinan. Secara konsep, sistem ini dirancang untuk memangkas prosedur yang berbelit-belit. Namun, pada tingkat daerah, investor masih sering menghadapi pengulangan persyaratan dan kewajiban memperoleh rekomendasi dari berbagai dinas yang belum terintegrasi secara digital. Jika dilihat dari perspektif birokrasi, kondisi ini menunjukkan struktur hierarki yang tidak efisien. Proses perizinan harus melewati banyak tahapan dan unit kerja, sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Dalam birokrasi modern, hierarki yang terlalu panjang justru menjadi sumber inefisiensi.
Fenomena ini juga mencerminkan adanya patologi birokrasi yang dikenal sebagai red tape. Aparat birokrasi cenderung lebih fokus pada kepatuhan terhadap prosedur formal daripada tujuan substantif pelayanan. Akibatnya, aturan yang seharusnya menjadi alat justru menjadi hambatan. Selain itu, tidak sinkronnya data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga. Prinsip kesatuan komando belum berjalan secara optimal karena masih kuatnya ego sektoral. Setiap instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang efektif. Konsep birokrasi agrarian sebenarnya masih relevan sebagai fondasi organisasi. Namun, birokrasi harus dikembangkan ke arah yang lebih adaptif. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan digitalisasi melalui e-government, tetapi juga membutuhkan pola pikir perubahan aparatur negara agar lebih berorientasi pada pelayanan publik. Pada akhirnya, birokrasi bukan sekedar kumpulan aturan dan prosedur. Birokrasi adalah wajah negara di hadapan masyarakat. Ketika birokrasi mampu melayani dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Karena itu, keberhasilan birokrasi tidak diukur dari seberapa ketatnya aturan, tetapi dari seberapa besarnya manfaat yang dirasakan oleh warga negara. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.